Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di alur cerita buku harian seorang istri untuk episode malam ini 16 Desember 2021 hanya di STTP 1 untuk semua. Di episode malam ini kita pun akan disuguhkan dengan momen-momen yang semakin seru lagi untuk kita tonton. Terlihat di sini di episode selanjutnya Dewa yang lagi pura-pura menelepon Pak Jos akan menjebak si Kehet Kelvin. Dewa juga sudah dia pura-pura nelpon ke Pak Jos, dia juga ngomong sendiri. Pokoknya saya akan mengasih pelajaran kepada mereka, yaitu kepada si Ken Kelvin sama si Nurul Tunjung, si Friska dan juga si Alia si Ledatel. Lalu di sisi lain di rumahnya si Ken Kelvin, dia yang memperhatikan Dewa yang lagi teleponan sama Pak Jos. Dia akan lagi bisnis emas. Dia juga tidak sadar bahwa dia tuh akan dijebak oleh Dewa. Si Ken Kelvin sama si Alia Sajil juga dia akan menyegat mobil itu yang membawa emas itu. Di sini terlihat si Ken Kelvin juga sangat yakin dia akan berhasil menyegat mobil yang membawa emas itu. Lalu singkat cerita di sini di rumah sakit, Dewa punya kabar baik karena ginjalnya Mbak Mirna di sini sama-sama ginjalnya Bu Diana. Dewa juga dia pamitan dari Pak Arman dan Pak Arman juga langsung menuju ke ruang rawatnya istrinya. Lalu di sisi lain Nana yang sampailah ke ruang rawatnya Bu Diana. Lalu di sini Bu Diana juga sangat senang dan Nana juga langsung menyuapin mamanya yaitu Bu Diana karena dia sengaja dia membawa makanan dari rumah untuk mamanya. Lalu di sini Bu Diana juga sangat senang. Lalu Nana juga ngomong kepada mamanya, saya maaf mah, saya belum bisa membawa Lula ke sini, kata Nana kepada Bu Diana. Lalu Bu Diana juga menjawab kepada Nana, nggak apa-apa nah, saya sudah bersyukur kamu juga sudah memaafkan mama. Saya beribu-ribu terima kasih sama kamu nah, kata Bu Diana kepada Nana. Pas Nana lagi ngobrol sama Bu Diana, tiba-tiba Pak Arman dia tidak tahu bahwa ada ada Nana di dalam ruang rawatnya istrinya. Di sini tadinya dia mau ngasih tahu kepada istrinya, lalu Nana juga dia ngomong kepada Pak Arman, bagaimana Pak Arman kondisi mama sekarang, kata dokter, kata Nana kepada Pak Arman. Untung di sini Pak Arman juga dengan sigap dia menjawab pertanyaan Nana. Alhamdulillah nak, mama kamu sudah mulai sehat dan sudah dibolehkan pulang, kata Pak Arman kepada Nana. Singkat cerita di sini juga Nana juga pamitan kepada Pak Arman karena dia mau ke kantor Cahaya Nanda. Lalu Nana sudah pulang dari rumah sakit. Di sini juga Pak Arman juga dalam hatinya bicara, mudah-mudahan Dewa tidak ketemu sama Nana di luar, mudah-mudahan Dewa sudah pergi, kata batinnya Pak Arman. Lalu Nana juga pas sampai ke luar dia sangat kaget melihat suaminya berjalan sama perempuan lain. Lalu Nana juga melihatin suaminya yang lagi berjalan itu kayak Lia, kata batinnya Nana. Lalu tiba-tiba ada telepon dari Pak Fajar, dia suruh ke kantor Cahaya Nanda. Lalu di sini juga Nana juga langsung dia sudah menutup telepon, saya sekalian akan mengecek Lia ada enggak di kantor Cahaya Nanda, kata Nana sambil dia juga langsung masuk ke mobil untuk menuju ke kantor Cahaya Nanda. Singkat cerita di sini Nana juga sampailah ke kantor Cahaya Nanda. Pas sampai ke kantor Cahaya Nanda dia juga melihat Mbak Lia ada di ruang kerjanya. Lalu Nana juga dia menghulang dan di sini terlihat Mbak Lia juga lagi kerja, langsung dia menyapa Nana. Dan Mbak Lia juga dia tidak curiga bahwa Nana itu adalah curiga kepada dia bahwa dia selingkuh sama suaminya. Di sini juga Mbak Lia juga menyapa dan Nana juga dia menjawab pertanyaannya Mbak Lia dan gak lama kemudian dia juga langsung pergi dari hadapan Mbak Lia menuju ke ruangnya Pak Fajar. Di sini Mbak Lia juga dia ngomong dalam batinnya, apakah sekarang saya kasih tahu bahwa Dewa itu selingkuh di belakang Nana, tapi ini bukan waktu yang tepat, kata batinnya Mbak Lia. Lalu di sisi lain di ruang kerjanya Pak Fajar di sini lagi menunggu Nana. Gak lama kemudian Nana juga datang. Fajar juga langsung dia juga menghampiri Nana dan dia juga langsung menerima berkas itu dari
Nana. Nana juga nggak lama kemudian dia pergi lagi dari ruang kerjanya Pak Fajar. Pas di depan ruang kerjanya Balia juga dia menyapa lagi kepada Nana dan dia juga mengasihkan teh manis. Tapi di sini Nana malah pergi meninggalkan Balia. Balia juga sangat kaget. Lalu di sisi lain di sini keesok harinya di sini si Kelvin juga dia merencanakan akan menyegat mobil yang membawa emas itu. Di sini si Kelvin juga sama rombongannya juga akan kejebak oleh Dewa. Di sini si Kelvin melihat mobilnya si Tony sudah menghadang mobil yang membawa si Depi, yaitu ular kesayangannya Pak Jos. Di sini si Kelvin sama si Alia Catur juga akan berurusan sama Pak Jos. Singkat cerita terlihat anak buah Pak Jos juga dia turun dari mobil itu. Lalu dia juga anak buahnya si Tony juga dia melawan anak buahnya Pak Jos. Terjadilah perkelahian antara anak buahnya Pak Jos sama anak buahnya si Kelvin. Singkat cerita anak buahnya Pak Jos juga dia kalah. Dan si Kelvin juga yang lagi di mobil dia sangat senang dan dia juga langsung turun dari mobilnya menghampiri anak buahnya. Singkat cerita si Kelvin juga menyuruh anak buahnya si Tony suruh membuka mobil box itu. Lalu satu orang dia masuk ke dalam untuk mengambil peti itu. Sangka dia peti itu adalah emas, padahal itu Sri Devi ular kesayangannya Pak Jos. Dia tidak sadar bahwa di belakang itu sudah ada Pak Jos yang lagi mengikuti mobil itu. Peti itu pas dibuka sama anak buahnya si Kelvin, tiba-tiba ular kesayangannya Pak Jos muncul. Di sini langsung loncat anak buahnya si Kelvin juga karena ketakutan sama ular itu. Itu bukan emas tapi ular, kata anak buahnya si Kelvin. Pas dia mau menutupkan mobil yang membawa ular itu, tiba-tiba di belakang sudah ada yang berteriak. Tiada lain itu adalah Pak Jos sambil dia menunjuk kepada si Kelvin. Terlihat Pak Jos juga sangat geram dan si Kelvin juga sangat kaget melihat ini Pak Jos sudah ada di belakang. Terjadilah perkelahian antara anak buahnya Pak Jos sama si Kelvin. Singkat cerita di sini anak buahnya si Kelvin juga nampuyak semua oleh anak buahnya Pak Jos. Lalu si Alia si Atel yang lagi di mobil sama si Nurus Tunjung si Priska dia sangat kaget melihat bahwa yang disegat itu adalah mobilnya Pak Jos yang membawa Sri Devi. Dia juga akan kabur dari tempat itu. Tiba-tiba anak buahnya Pak Jos langsung menghampiri mobilnya si Alia si Atel dan si Alia si Atel juga ditarik dari mobil sama si Nurus Tunjung si Priska. Singkat cerita mereka juga dibawa ke mobilnya Pak Jos dan sampailah ke rumahnya Pak Jos. Di sini mereka juga dimasukkan ke kandang ular. Terlihat si Tony sama si Kelvin dan si Priska sama si Alia si Atel juga dimasukkan ke kandang ular di rumahnya Pak Jos. Terlihat si Kelvin sama si Alia si Atel dan si Nurul Tunjung si Priska juga dia berteriak-teriak minta dikeluarkan dari kandang ular itu karena di sana ada Sri Devi. Lalu sisi lain terlihat di sini di rumah sakit, dokter juga dia menyarankan bahwa Bu Diana sudah boleh pulang, tapi jangan kerja berat-berat dulu, kata dokter kepada Pak Arman. Singkat cerita di sini dokter juga sudah ngomong kepada Pak Arman sama Bu Diana, dia juga pergi dari ruang rawatnya Bu Diana. Pas dokter sudah pergi dari ruang rawatnya Bu Diana, terlihat Bu Diana juga dia ngomong kepada suaminya Pak Arman, nanti kita sebelum ke rumah kita mampir dulu ke rumahnya Pasha Mas, saya mau ketemu dulu sama Pasha sebelum saya mati, kata Bu Diana kepada Pak Arman. Karena kayaknya saya belum gak lama lagi saya hidup ini, kata Bu Diana kepada Pak Arman. Pak Arman di sini mendengar pembicaraan istrinya, dia langsung mewek, dia langsung guguk, dia sambil dia ngomong kepada istrinya, kamu jangan sampai kayak gitu, jangan bicara kayak gitu, Din, kata Pak Arman kepada istrinya, kalau kamu harus tahu bahwa kita sudah mendapatkan donor ginjal, kata
Pak Arman kepada Bu Diana. Bu Diana juga dia sangat senang mendengar berita itu. Singkat cerita di sini Pak Arman sama Bu Diana juga sampailah ke rumahnya Pasha. Pak Arman juga ngomong kepada istrinya, benar-benar kamu sudah sanggup, kamu mau masuk ke rumahnya Pasha, mau ketemu sama Lula, kata Pak Arman kepada istrinya. Iya mas, saya ingin ketemu sebelum saya mati, kata Bu Diana kepada Pak Arman. Singkat cerita Bu Diana juga mengetuk pintu rumahnya Pasha. Lalu Pasha sama Lula yang lagi di dalam lagi ngobrol, dia sangat kaget ada yang mengetuk pintu. Pasha juga sama Lula juga dia menuju keluar membuka pintu itu. Pas dibuka dia sangat kaget. Pas di luar itu yang datang adalah Bu Diana. Lalu terlihat Lula juga di sini ngomong kepada ibu kandungnya, memang Lula ini sangat keras kepala. Kita akan bikin ngeri oleh ucapannya Lula kepada ibu kandungnya. Terlihat Lula juga sudah ngomong kayak gitu kepada Bu Diana, sangat sakit kepada batinnya Bu Diana. Pak Arman dia tidak terima. Lalu Pak Arman juga dia ngomong kepada Lula, kamu nanti akan menyesal Lula kalau mama kamu sudah meninggal. Kamu belum tahu bahwa penyakit mama kamu itu apa, kata Pak Arman kepada Lula. Lalu Pak Arman juga sudah ngomong kepada Lula. Lula dia cuman mewek aja, dia meneteskan air mata. Lalu di sini Pak Arman juga dia ngomong lagi kepada Bu Diana, sudahlah kita pergi aja dari tempat ini, kata Pak Arman kepada Bu Diana sambil menggandeng Bu Diana pergi dari rumahnya Pasha. Lalu terlihat Bu Diana juga sambil dia juga menangis karena dengan omongannya Lula. Terlihat Lula juga di sini pas Bu Diana sudah pergi dia juga masuk lagi ke dalam. Nah itu lalu cerita buku harian seorang istri untuk episode malam ini 16 Desember 2021 hanya di SCTV 1 untuk semua. Sebelum Mimin pamit, bagi dulu mama, tante-tante, bunda-bunda dimanapun anda berada yang baru bergabung dengan channel ini, jangan lupa tekan tombol like, komennya, dan subscribe-nya. Dan jangan lupa nyalakan lonceng notifikasinya juga ya guys. Dan jangan lupa kita doakan para pemain dan kru BHSI diberi kesehatan. Semoga buku harian seorang istri bisa bertengger di rating nomor 1. Amin. Dan juga Mimin mohon maaf kalau ada salah-salah kata dan kata-kata Mimin balelo lobati soledat karena Mimin tos ngabudah. Mimin mohon maaf. Sekarang Mimin pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat selalu dimanapun anda berada. Terima kasih.